Betul, ketika antum, bukan antum yang ada di masjid ya, pemuda yang ada di masjid ini pemuda yang saleh insyaallah, pemuda yang sabar. Akan tapi yang selainnya, ketika antum berduaan dengan HP antum itu, betul di situ tidak ada manusia yang lain, tidak ada manusia yang melihat, tidak ada manusia yang mengetahui. Akan tapi inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui keadaan hambanya dengan detail. Betul atau tidak? Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malulah kepada Allah yang sedang memandang. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaanmu. Kemudian jangan diikuti, jangan dituruti hawa nafsumu itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat media sosial, dari gambar-gambar yang tidak baik, yang berbau maksiat, yang hanya dipandang, orang itu memandang saja sudah mendapatkan dosa, apalagi melaksanakan hal-hal yang lain, wal'iyadzubillah. Jadi intinya secara umum hadirin yang dirahmati Allah, memang jikalau, sekali lagi ya, memang jikalau keadaan itu atau suasana itu mendukung untuk seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah membutuhkan kesabaran untuk meninggalkan maksiat itu. Dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal itu ya, tinggalkan tempat tersebut, pindah ke tempat yang lain. Jangan tetap berdiam diri di tempat itu, karena jikalau ia menetap di tempat itu, bisa mengikuti hawa nafsunya kemudian bermaksiat. Betul, di sini ia menahan diri, sabar untuk tidak bermaksiat. Akan tapi di antara caranya bagaimana? Bangun dari tempat itu, tinggalkan tempat itu, dan berta'awudz. Dalam arti berta'awudz, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam arti aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Dan memang pada saat itu ada godaan setan. Kemudian tinggalkan tempat itu. Insya Allah di sini akan mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat tersebut, dan itulah yang dikatakan kesabaran. Yang ketiga, as-sabru 'ala al-qada'i wal qadar. Bersabar ketika menerima takdir, dalam arti takdir, ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang buruk, dalam arti yang buruk di pandangan si manusia, yang tidak baik dalam arti yang tidak baik di pandangan manusia. Akan tapi di situ ada hikmahnya yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang di antara kita tertimpa suatu musibah dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan keadaan ekonomi, atau yang berkaitan dengan kesehatannya, terkena penyakit tertentu, dan yang namanya sakit, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, kemudian dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan ikhlas dan bersabar ketika menghadapinya, di sini dia termasuk dari orang yang mulia, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada seorang di antara kita di dunia ini yang luput dari ujian dan cobaan Allah. Kemudian bagaimana cara menghadapinya? Penuh dengan kesabaran. Jadi tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Jadi sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui
siapa di antara kalian yang mujahidin dan siapa di antara kalian yang sabirin. Betul hadirin yang dirahmati Allah, tentang kalimat jihad atau mujahidin di sini maknanya itu luas. Di antara maknanya adalah jihad melawan hawa nafsu, karena dikaitkan ini semua dengan kesabaran. Sementara tadi sudah kita jelaskan makna atau definisi dari sabar adalah menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar di dunia ini dan siapa di antara hamba-hambanya yang sering mengeluh. Dan sayangnya dia itu mengeluh kepada manusia. Jikalau dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti di sini menjelaskan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk dari keimanannya. Dia mengetahui bahwa apa yang ia hadapi adalah dari Allah, sumbernya dari Allah. Betul, itu suatu yang tidak ia inginkan. Akan tapi dia tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kemudian menjelaskan halnya, keadaannya kepada Allah, dan meminta solusi, jalan keluar kepada Allah. Itu termasuk bagian dari keimanan. Bahkan itu adalah bukti tentang imannya, tentang takwanya, tentang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jikalau ia mengeluh kepada manusia, apa manfaatnya? Apa faedahnya? Hanya si manusia itu yang lain mengetahui keadaannya, akan tapi belum tentu untuk si manusia itu membantunya atau menjelaskan bagaimana solusinya atau jalan keluar dari keadaan yang ia hadapi. Betul atau tidak? Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mukminin dan mukminat. Jikalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap keadaan, dalam setiap hal, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Bukankah itu yang dijelaskan oleh Allah? Bukankah itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta, dan ini secara mutlak, secara umum, meminta apapun, baik yang berkaitan dengan dunia atau yang berkaitan dengan akhirat atau yang berkaitan dengan agama, apapun, idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon perlindungan, ada sesuatu yang mengkhawatirkanmu, ada suatu perkara yang menjadikanmu itu ketakutan, gelisah, kemudian engkau menginginkan perlindungan, memohon perlindungan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Pada saat itu umur Abdullah bin Abbas, al-ulama menjelaskan pada saat itu umur Abdullah bin Abbas antara 8 sampai 10 tahun. Karena sebelumnya kata Rasulullah kepadanya apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai ghulam. Dan julukan ghulam ini untuk seorang anak yang umurnya seperti itu. Dalam arti dikatakan ada anak mumayyiz, ada anak baligh. Sebelum baligh itu dikatakan mumayyiz. Betul atau tidak? Yang belajar ilmu fikih. Sebelum baligh dikatakan apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu dalam arti apa?
Naam, dia itu bisa membedakan antara dua benda yang berbeda. Bisa membedakan antara dua benda yang berbeda. Seperti batu dan bara misalnya. Seperti kayu dan batu misalnya. Bisa dibedakan oleh tuh anak. Walaupun dikatakan belum baligh, akan tapi pada saat itu dikatakan anak itu sudah apa? Mumayyiz, mendekati masa dewasa atau baligh. Nah, pada saat itu beliau menerima nasihat. Jadi Abdullah bin Abbas ini kita katakan tadi sepupu Rasulullah, betul atau tidak? Sepupu Rasulullah. Dan beliau menerima pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum, perhatikan ini garis bawahi, sebelum anak itu dewasa, sudah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya tauhid kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Penting ini bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah nggak mau denger ini nggak apa-apa. Kalau ngantuk nggak apa-apa, tidur aja dulu. Akan tapi kalau yang sudah menikah terus sudah punya anak, tolong diperhatikan hadis ini. Petunjuknya apa? Anak kita yang sudah mumayyiz, yang belum baligh akan tapi sudah mumayyiz, dalam arti faham jikalau diajak bicara, maka tanamkanlah di dalam hatinya itu tauhid kepada Allah. Jikalau halnya demikian, anak itu tidak akan memasuki masa dewasa, masa baligh kecuali tauhidnya kepada Allah ini mantap, tauhidnya kepada Allah ini kuat. Jauh baginya biiznillah, jauh baginya insyaallah untuk melaksanakan perkara-perkara syirik. Akan tapi jika sudah masuk masa dewasa, bahkan sebentar lagi mau menikah, sudah dewasa, bahkan sudah lulus kuliah, sebentar lagi mau menikah, tapi belum pernah belajar ilmu tauhid, belum pernah belajar ilmu akidah. Nah, ini hati-hati, rawan yang seperti ini. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali ke tema kita tentang hakikat sabar ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji setiap orang, kemudian harus ia hadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah taala di dalam sahihnya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa'a'tahum, thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indah. Ada beberapa orang, dalam arti dari kalangan al-fuqara wal masakin, ya, dari kalangan orang-orang yang fakir miskin, yang benar-benar membutuhkan. Mereka masing-masing memiliki kebutuhan yang mendesak, dan pada saat itu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepada setiap orang di antara mereka itu apa yang beliau miliki, hatta nafid, kata Abu Sa'id Al-Khudri, hingga habis apa yang dimiliki oleh Rasulullah dari harta dunia yang ada di tangannya, habis sudah. Kemudian masih ada beberapa orang yang meminta, akan tapi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak bisa memberi apapun karena sudah habis apa yang beliau miliki. Akan tapi di sini ada sebuah nasihat yang agung dan mulia untuk mereka semua dan juga untuk kita hadirin yang dirahmati Allah. Di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yakun 'indi min syai' falan addakhirahu ankum." Jadi tidak ada sesuatu yang aku miliki maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Manusia yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwa manusia yang paling dermawan, kalau memberi itu tidak tanggung-tanggung. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang lain, ya, ada riwayat yang lain di Sahih Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini saya ingin memberikan contoh tentang kedermawanan Rasulullah. Ada seseorang, dan ini orang rais Gabilah, ketua suku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap untuk orang itu masuk ke dalam agama Islam, karena biasanya kalau ketua suku, kepala suku masuk ke dalam agama Islam, dengan mudah untuk sukunya itu semua masuk ke dalam agama Islam. Itu sering terjadi seperti itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di zaman kita sekarang ini. Jikalau ada sesuatu yang penting, ada arahan yang penting dari kepala suku kepada sukunya, kemudian dijelaskan arahan tersebut, semua mereka sami'na wa ata'na. Betul atau tidak? Akan tapi pada suatu hari orang itu meminta sesuatu kepada Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah memiliki ratusan ekor kambing, bagian beliau dari harta rampasan beberapa peperangan. Beliau kumpulkan, di antaranya dari perang Hunain atau Ghazwah Hunain. Setelah orang itu meminta kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kepadanya, engkau melihat kambing-kambing itu yang terletak di antara Jabalain atau di antara dua bukit? Iya wahai Muhammad, itu semua untukmu. Itu semua untukmu. Setelah ia menerima itu semua, langsung ia menilai bahwa orang ini adalah orang yang baik. Tidak mungkin orang ini pendusta. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Masuklah orang itu ke dalam agama Islam. Kemudian ia kembali kepada kaumnya, kepada sukunya. Ia berkata kepada mereka semua apa? Ya qaum, udkhulu fil Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, li'anna Muhammadan yu'ti 'ata'an man la yakhsha al-faqr. Sungguhnya yang namanya Muhammad, apabila ia memberi sesuatu, ia tidak takut fakir miskin.
Dalam arti apa? Jikalau kalian wahai kaumku, wahai sukuku masuk ke dalam agama Islam, kalian tidak akan dibiarkan fakir miskin oleh Muhammad. Masuklah satu suku ke dalam agama al-Islam. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, di sini ada dua petunjuk. Petunjuk yang pertama apa? Tentang kedermawanan Nabi kita Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad manusia yang paling dermawan. Tidak tanggung-tanggung jikalau beliau itu memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau selalu menggunakan hartanya untuk kepentingan agama, untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Di antara contohnya apa yang kita jelaskan tadi. Akan tapi sayangnya hal ini dipraktekkan oleh kaum lain untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari dalam agama Islam. Betul atau tidak? Mereka memberi apa yang mereka beri, tujuannya agar kaum muslimin itu murtadin, pindah agama. Padahal dasarnya itu di dalam agama kita. Seharusnya kita yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat harta. Betul atau tidak? Mungkin seorang di antara kita tidak bisa ceramah panjang lebar. Akan tapi jikalau ia memiliki harta, bisa ia gunakan hartanya itu untuk dakwah di jalan Allah. Bahkan dengan hartanya dia bisa memasukkan orang lain ke dalam agama Islam. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki harta. Kalau kita ini beda, hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita memiliki harta, yang di otak kita kebutuhan kita dulu. Betul atau tidak? Kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup apa enggak cukup dilihat di rekeningnya. Sudah selesai, istrinya ngomong lagi. Bi, ini Umi juga ada kebutuhan. Apa? 1, 2, 3, 4. Dijelaskan dengan detail. Anaknya ngomong juga, Bi, saya juga punya kebutuhan. Intinya betul itu suatu apa ya? Dasarnya itu suatu yang mubah. Dasarnya itu suatu yang mubah. Akan tetapi, apakah pernah terlintas di dalam benak kita, pernah terfikir dalam benak kita, untuk harta yang kita miliki itu bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat harta, kemudian lewat harta tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan beberapa hambanya dari api neraka. Terus bagaimana caranya? Kemudian dilaksanakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan pribadi sekali lagi kadang-kala itu penting. Akan tapi ia singkirkan. Yang ia utamakan adalah untuk menyelamatkan orang lain. Ini bukan menyelamatkan dari sesuatu bencana atau musibah, tidak. Ini dia ingin menyelamatkan orang lain dari api neraka. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, apabila beliau memotong kambing, kemudian orang yang membantunya ini, pelayannya ini sudah membagi-bagikan, ada berapa bagian, langsung beliau berkata kepada pelayannya, berikan terlebih dahulu kepada tetanggaku itu yang Yahudi, sebelum engkau memberikan bagian ini atau salah satu bagian dari kambing ini untukku. Ke tetangga Yahudi dulu itu, kasih kepadanya bagian dari kambing ini. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ingin menyelamatkan tetangganya yang Yahudi dari api neraka dengan masuk ke dalam agama
Islam. Mungkin pada saat itu si Yahudi ini menolak untuk Abdullah bin Amr bin Al-As menasehatinya, menolak. Akan tapi ada cara lain untuk menyelamatkannya dari api neraka, lewat harta. Nah, ini sangat penting hadirin yang dirahmati Allah, dan pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang lebih baik, dengan harta yang lebih berkah. Kemudian apa yang kita jelaskan tadi dari kebutuhan ini, kebutuhan itu semuanya akan dicukupi, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin untuk seorang di antara kita mengeluarkan hartanya demi agama Allah, demi menyelamatkan umat manusia dari api neraka, kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Atau sampai meninggal dunia fakir miskin melarat, tidak mungkin. Wa ma anfaqtum min syai'in, tidak ada sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perniagaan hadirin yang dirahmati Allah, tijarah, perniagaan yang baik, yang beruntung dan sangat beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti perniagaan di dunia yang akan kita dapatkan keuntungannya, begitu juga perniagaan di akhirat yang akan kita dapatkan keuntungannya. Jelas itu insyaallah. Nah, itu saya panjang lebar menjelaskan itu semua karena tadi sempat kita kutip, sempat kita sampaikan dari perkataan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi kita Muhammad adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Karena hati-hati dengan yang namanya harta ini, hati-hati dengan yang namanya harta, hati-hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang bahwa semua orang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya seperti itu, dasarnya seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan, betul atau tidak? Ada satu pertanyaan tentang umur, ada satu pertanyaan tentang masa muda, ada satu pertanyaan tentang ilmu. Akan tapi tentang harta ini berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? 2. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqtah, dari mana engkau dapatkan dan di jalan apa engkau infakkan. Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa al-fuqara yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang-orang yang fakir miskin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang yang kaya raya, dan jarak antara mereka 500 tahun. 500 tahun kemudian, kalau si kaya itu selamat ya, kalau si kaya itu selamat, 500 tahun kemudian baru masuk ke dalam surga. Setelah orang yang fakir miskin masuk ke dalam surga. Loh kenapa? Karena yang kaya raya itu hisabnya panjang lebar tentang hartanya. Oleh karenanya, kecuali jikalau ia itu selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang kaya raya itu bisa jadi, karena ini perkaranya di tangan Allah, bisa jadi ia termasuk dari berapa orang? Dari 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, yang dijelaskan oleh Rasulullah di hadis yang lain. Bisa jadi. Akan tapi jikalau berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berat untuk bersedekah, berat untuk berinfak, berat untuk membantu orang lain, berat untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, ya hati-hati. Hati-hati. Bukan tidak ada hisab, ada hisab. Silahkan untuk engkau memiliki rumah mewah, silahkan untuk engkau memiliki ratusan mobil mewah, silahkan untuk engkau memiliki istri lebih dari satu. Betul gak Pak? Biasanya kayak gitu yang laki-laki. Kalau udah dapat harta lebih, yang di otaknya kawin lagi. Mau kawin pakai apa dia bilang? Kalau nggak punya harta, ya silahkan kita bilang. Betul nggak Bu? Silahkan apa enggak?
Jadi subhanallah ya, walaupun bagi perempuan yang sudah hafidhah Al-Quran, tapi ayat tentang poligami ini kayaknya dilewatin kalau dibaca Al-Quran itu. Ini syariat Allah, syariat kita terima, tapi yang lain aja masih banyak syariat Allah. Tapi ini firman Allah kita terima. Masih banyak firman Allah, jangan dibahas yang ini, masih banyak firman Allah yang lain. Itu ghirahnya, cemburunya ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang kaya raya di antara kita diberikan taufik oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah, sehingga ia itu bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tidak ada suatu yang aku miliki maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Di akhir hadis ini, intinya di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang perkara sabar atau tentang kesabaran, bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Perhatikan ini ya, ini penting, bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Jadi tidak ada sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dalam arti dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Jadi begini. Yang namanya hidayah itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman terhadap ilmu agama itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pasti ada usaha, kan seperti itu kan? Pasti ada usaha. Seperti antum semua sekarang ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, duduk di majelis ta'lim ini, talabul ilm, insyaallah akan mendapatkan ilmu agama, akan mendapatkan pemahaman yang baik, dan dasarnya itu adalah pemberian dari Allah. Begitu juga yang namanya kesabaran, kata Rasulullah. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Jadi seseorang bisa menjadi orang yang penyabar, di dalam kehidupannya ada sifat sabar, ketahuilah bahwa itu adalah pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha sebelumnya. Apa usahanya itu? Tidak mengikuti atau menyelisihi keinginan hawa nafsu. Kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sifat sabar, tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Akan tapi jikalau ia tidak mendapatkan sifat tersebut, wallahi akan gelisah. Akan gelisah. Bahkan di dalam sholatnya nggak bakal bisa khusyuk. Di dalam istighfarnya, zikirnya kepada Allah tidak bisa khusyuk. Ketika ia berdoa, bermunajat kepada Allah, sulit untuk meneteskan air mata, gelisah. Karena belum mendapatkan solusi, belum mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan tersebut bisa ia dapatkan dari Allah jikalau ia bersifat sabar, dan sifat sabar itu adalah murni pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berharap kepadanya Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepadanya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat tersebut ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang penyabar di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada suatu zikir yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini berkaitan dengan hal yang ketiga atau dengan perkara yang ketiga yang kita jelaskan tadi tentang sabar dalam apa?
Naam, dalam menerima takdir yang buruk. Sekali lagi ya, dalam menerima takdir yang buruk. Akan tapi tolong, kalimat buruknya ini jangan dinisbatkan kepada siapa? Naam. Karena di antara apa yang dijelaskan oleh Rasul bahwa asyarru la yunsab ilaih. Dalam arti keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu termasuk dari zikir Rasulullah ketika beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan dinisbatkan kepada siapa? Allah. Akan tapi tidak boleh yang namanya keburukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengatakan itu takdir yang buruk, akan tapi sekali lagi, buruk di pandangan siapa? Manusia. Karena dia tidak menyukainya. Akan tapi di belakang itu semua, di balik itu semua ada kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara takdir yang buruk yang tidak disukai oleh manusia apabila ia ditinggal mati oleh orang yang ia cintai. Betul atau tidak? Apabila ia ditinggal mati oleh orang yang ia cintai. Seperti seorang istri yang mencintai suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia. Sedih apa enggak sedih, Bu? Hah? Kok enggak kompak jawabannya nih? Wah, ini gawat ini kalau kayak begini nih. Enggak bawa bapak ya? Bapak kalau ditinggal mati oleh istrinya, sedih apa enggak? Kompak itu yang bawa bapak, apa masih mikir? Kalau yang ibu-ibu sedih. Seperti siapa, Bu? Seperti Ummu Salamah. Seperti Ummu Salamah yang bernama Hind binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Itu kunyah pastinya, akan tapi namanya adalah Abdullah Al-Makhzumi atau bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sangat mencintai suaminya. Ini termasuk dari ciri-ciri al-mar'atus salihah. Termasuk dari ciri-ciri istri yang salihah. Mencintai suaminya, setia kepada suaminya. Itu ada, Bu, hadisnya cukup banyak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang itu. Di antara ciri-ciri al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, istri yang salihah benar-benar mencintai suaminya, setia dalam cintanya kepada suaminya. Jikalau kita contohkan, dan itu contohnya juga banyak di dalam as-sirah, di dalam sejarah. Nah, di antaranya ini, apa yang terjadi antara Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Intinya, pada suatu hari Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Terus kita bilang tadi bahwa beliau adalah suami yang sangat dicintai oleh Ummu Salamah. Akan tetapi Ummu Salamah pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dan ini ada di Sahih Muslim, yang berbunyi, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah." Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah. Intinya sesuatu yang tidak ia sukai.
Kemudian yaqul, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya apa? Sungguhnya kami adalah milik Allah. Inna lillah, sungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah, bukan hanya sampai di situ zikirnya, ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam arti apa? Ya Allah, berilah aku pahala. Dalam arti aku bersabar sekarang menerima musibah ini, menerima ujian ini, menerima cobaan ini, takdir yang buruk di pandanganku. Aku bersabar, aku menerima ya Allah. Aku tidak mengeluh, aku tidak gelisah. Aku menerima ya Allah. Akan tapi Allah ma'jurni fi musibati, berilah aku pahala lewat musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang tertimpa musibah kemudian membaca ini kecuali akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah seperti itu, ya sudah saya baca. Subhanallah, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Jadilah beliau, Ummu Salamah, termasuk dari istri Nabi kita Muhammad. Ada laki-laki yang lebih baik daripada Rasulullah? Betul, pada saat itu di pandangan Ummu Salamah, Rasulullah ini lebih baik daripada siapa? Abu Salamah. Akan tapi nggak kepikiran sama sekali untuk beliau bisa menjadi istri Rasul, untuk Rasulullah meminangnya, nggak kepikiran sama sekali. Akan tapi Rasulullah pernah menjelaskan, barang siapa yang tertimpa musibah kemudian membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, di samping dia akan mendapatkan pahala, juga akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pada saat itu Ummu Salamah hanya sami'na wa ata'na. Akan tapi janji Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah akan digantikan, akan digantikan. Sudah dihafal zikir ini? Kalau nggak hafal bisa tanya ke Ustadz Google. Diketik insya Allah ada. Akan tapi jangan sampai setiap tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan nyari Google terus. Harus dihafal. Dan itu mudah untuk dihafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang hilang dari antum itu? Antum kehilangan HP, baca zikir ini, akan digantikan sama Allah dengan HP yang lebih baik. Antum kehilangan motor, baca zikir ini, akan digantikan sama Allah dengan motor yang lebih baik. Antum kehilangan mobil, kehilangan apa sekarang? Kehilangan orang yang antum cintai, akan digantikan sama Allah dengan yang lebih baik. Ini secara mutlak, secara umum, sebagaimana terjadi dalam kehidupan Ummu Salamah, dan ini sudah dipraktekkan, sudah ditatbikkan, sudah dilaksanakan oleh beberapa orang yang saya kenal. Walhamdulillah, seorang di antara mereka kehilangan ini, kehilangan itu, kemudian langsung ya, ini hati-hati, langsung
ingat kepada Allah dan baca ini, akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditunda-tunda. Ini tolong, ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Jangan ditunda-tunda. Maksudnya apa jangan ditunda-tunda? Awalnya dia tuh kesel, kehilangan sesuatu yang ia cintai, kesel, marah, mengeluh, tidak menerima. Awalnya seperti itu. Nanti 2 hari kemudian, 3 hari kemudian baru sadar. Ya, tunggu dulu, expire. Betul, insya Allah akan mendapatkan pahala karena dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tapi untuk dia mendapatkan keutamaan tersebut, tunggu dulu. Karena di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sabru 'inda sadmatil ula. As-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi kesabaran yang ada keutamaannya itu pada detik-detik yang pertama. Tertimpa musibah, langsung ia menerima, ikhlas, terus membaca zikir tersebut dan hatinya tenang. Ini yang akan mendapatkan keutamaan. Jadi ada Rasulullah melafazkan ini, mengucapkan ini, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Kemudian dia pada saat itu intinya bisa dikatakan masih belum bisa bersabar. Sampai-sampai anak ini sudah dikubur. Si ibu ini masih nangis terus. Nangis di samping kuburannya, di samping kuburan anaknya. Terus datang seorang laki-laki. Dan laki-laki ini Rasulullah. Akan tapi dia tidak menoleh. Kata Rasulullah dari belakang wanita ini, isbiri wahtasibi. Bersabarlah dan berharaplah pahala di sisi Allah. Akan tapi kata si wanita ini, ilaika anni. Dia tidak mengetahui bahwa yang menasihati itu siapa? Rasulullah. Menjauhlah engkau dariku. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang aku alami. Jadi kalau bahasa kita ini bisanya cuma ngomong. Padahal yang menasihatinya siapa? Rasulullah. Intinya Rasulullah pergi sudah, tidak panjang lebar, tidak ditepuk pundaknya. Bu. Ini saya Rasulullah, kurang ajar. Tidak didiamkan sama Rasulullah. Rasulullah jalan sudah pergi. Akan tapi ada seorang sahabat yang berkata kepada ibu itu bahwa yang menasihatimu tadi itu Rasulullah. Kaget si ibu ini, langsung mendatangi rumah Rasul. Ketemu sama Rasulullah meminta maaf. Ya sudah wahai Rasul, aku meminta maaf dan aku sekarang mulai bersabar, meminta keutamaan dari kesabaran itu, pahala di sisi Allah. Kata Rasulullah langsung apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran yang ada keutamaannya, ada pahalanya, ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala itu pada detik-detik yang pertama. Hati-hati, waspada. Ayah, waspada dengan godaan setan, hati-hati. Jangan sampai pas kehilangan sesuatu itu digoda sama setan. Gelisah dulu, ngamuk dulu, emosi dulu. Nanti baru sadar. Kita bilang expired. Sekali lagi, kita berharap kepada Allah. Karena sudah kita pahami bahwa yang namanya sifat sabar adalah pemberian dari Allah. Kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa tabah, bisa sabar dalam menghadapi semua cobaan, dalam menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Jikalau ada sesuatu yang kita cintai kemudian hilang dari kita sendiri, dari kehidupan kita, kemudian kita menerimanya dengan ikhlas,
Kita berharap kepada Allah agar kita ditetapkan dalam kesabaran tersebut, kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Intinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmatnya, dan di hari kiamat nanti bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.